Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu pada Nabi dan Rasul termulia kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu kita telah bisa berkumpul kembali melalui kajian online tekanan. Insya Allah melanjutkan kembali mengenai kitab Al-Kabair mengenai dosa-dosa besar. Dan kali ini kita melanjutkan kembali mengenai dosa memutuskan tali silaturahmi ya Ustaz. Insyaallah. Baik Ustaz, tafadhol Ustaz untuk waktunya. Baik, terima kasih Pak Ahmad, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak Ibu ikhwatul iman yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk senantiasa ibadah kepadanya, khususnya yang kita lakukan di kesempatan malam hari ini dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka sama-sama belajar, dalam rangka ta'abud kita kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, mendengarkannya kita, sungguh-sungguhnya kita, perhatiannya kita, semoga ini menjadi pemberat timbangan amal soleh kita, menjadi penambah kebaikan kita di sisi Allah, penghapus segala dosa-dosa kita, dan penyebab Allah masukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. InsyaAllah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita kembali membahas sebuah kitab yang judulnya Al-Kabair, yaitu tentang dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar karya Al-Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi kitab ini dikarang oleh Al-Imam Az-Zahabi, seorang ulama besar ya, yang bermazhab Syafi'iyah. Ya, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kita untuk bisa menamatkan kajian kitab ini. Alhamdulillah sekarang bagian ke-42. Jadi dosa besar yang ke-42 dari 70 dosa-dosa besar ya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang semoga muliakan, tanpa panjang lebar berkata-kata, saya langsung saja bagikan kepada Bapak Ibu materi yang akan coba kita bahas di kesempatan malam hari ini ya. Sekali lagi mohon maaf Pak Ahmad, kelihatan Pak ya? Pak Ahmad? Kelihatan Ustaz. Kelihatan Pak ya? Nah, baik. Baik Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan ya. Kita akan bahas ini Al-Kabirah As-Salisah wal Arbaun. Dosa besar Al-Kabirah, ini dosa besar. As-Salisah wal Arbaun 43. Dosa besar yang ke-43 ya. Qati'ur rahim, yaitu memutus silaturahim. Ya, memutus tali silaturahim ya. Tapi Bapak Ibu yang semoga muliakan, sebelum kita bahas ya tentang penjelasan yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab ini berupa ayat-ayat dan al-hadis ya, Quran dan al-hadis, kita akan coba membahas dulu apa itu silaturahim ya, apa itu silaturahim. Baik Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, saya coba perlihatkan kepada Bapak Ibu ya beberapa tulisan yang saya coba buat. Nah di sini ada definisi silaturahim. Definisi silaturahim. Baik, as-silatu. Nah, jadi silaturahim itu dari silah ya, silatu ar-rahimi.
ya, silatu ar-rahimi. Jadi ada kata asilah, silah ya, ada ar-rahim. Jadi ada dua kata. Satu asilah, dua ar-rahim. Ya. Nah, pertama yang mana silah? Nah, ini asilah nih. Silah itu fil lughati secara bahasa adalah madatun wasola, yaitu dari kata wasola. Dari kata apa? Wasola. Artinya dari kata wasola, ya. Ini saya hapus dulu. Dari kata wasola, ini wasola, ta'ti ta'ti liuddati ma'ani. Di mana kata wasola ini datang dengan beberapa makna. Nah, jadi ada beberapa makna. Minha diantaranya dommu syai' wala amahu. Dommu syai' yaitu menggabungkan. Ini deh saya tulis. Menggabungkan atau menyatukan sesuatu. Wala amahu dan memperbaikinya, menambalnya, membungkusnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ya, bahwasanya kata silah di sini maknanya adalah menyatukan, menyatukan atau menambal atau memperbaiki, ya demikian. Jadi menyatukan, menambal, memperbaiki. Nah, kemudian wata'ti bi mana bulugh muntaha syai', dan datang juga kata silah ini, kata silah, silaturahim, silah tadi, bimana buluk muntaha syai', yaitu sampainya kepada ujung dari sesuatu. Jadi sampai kepada ujungnya. Nah, jadi kalau misalnya kita dari Bandung ya menuju ke Jakarta, nah, maka ketika kita sampai ke Jakarta itu namanya silah. Nah, makanya sampai. Nah, jadi sampai ke tempat yang dituju, sampai ke sesuatu yang kita inginkan, sampai ke ujung yang kita inginkan, itu namanya silah. Nah, jadi silah itu menyampaikan ya, atau sampai begitu bisa. Itu secara bahasa ya. Jadi silah itu menyambungkan atau menyampaikan atau memperbaiki. Demikian ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan ya, silah itu bermakna apa tadi? Memperbaiki, menambal atau menyambungkan. Nah, kemudian ada ar-rahim. Nah, ada kata ar-rahim, silaturahim. Ar-rahim secara lugha itu baitu man batil waladi wa wi'auhu fil batni. Yaitu tempat bertumbuhnya seorang anak. Nah, jadi tempat bertumbuhnya seorang anak. Nah, ini sudah jadi bahasa kita ya. Rahim ibu. Nah, kan rahim ibu tempat tumbuhnya bayi, tempat tumbuhnya anak. Ya, maka disebut rahim itu ya. Baitu man batil walad. Wa wi'auhu fil batni, dan tempatnya, jenaknya, wadahnya. Jadi wadah bayi, wadah anak itu adalah rahim. Fil batni yang ada di perut. Nah, jadi adanya di perut ibu, khususnya di perut seorang wanita. Itu disebut ar-rahim. Begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian asilah ini, silah secara yang tadi menyambungkan, memperbaiki, menambal gitu ya, menyampaikan, itu arti secara istilah adalah kama yufhamu minal makna lughawi. Sama artinya itu sebagaimana yang fahami secara makna bahasa tadi. Kan tadi secara bahasa artinya menyambungkan ya kan? Menyambungkan. Bentar saya kecilkan dulu ininya. Ya. Menyambungkan atau apa tadi? Memperbaiki ya. Memperbaiki. Nah, memperbaiki atau menyampaikan. Itu kan makna silah tadi. Nah, ini sama secara istilah maupun secara bahasa artinya menyambungkan atau memperbaiki. Iya. Nah, maknanya lebih khusus adalah ar-rahmah wa ta'attub. Nah, jadi kasih sayang. Jadi artinya Bapak Ibu yang semoga Allah Ta'ala ya, jadi menyambungkan kasih sayang, wa ta'attub, simpati, wa tarahum, saling kasih sayang, wal ihsan, berbuat baik. Nah, itu namanya silah secara bahasa ya. Jadi berupa kasih sayang, berupa simpati, berupa apa namanya tarahum. Tarahum itu ya betul-betul menyayangi begitu ya. Wal ihsan, kemudian berbuat baik. Itu namanya
arti silah secara istilah ya. Kemudian rahim secara istilah adalah yaqulu Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar berkata rahimahullah taala, warahim yutlaku alal aqarib. Nah, kata rahim ini Bapak Ibu ya dimutlakan ya secara umum artinya itu adalah alal aqarib, ditunjukkan untuk kerabat. Nah, kerabat. Jadi rahim itu kerabat. Wahum man bainahu wa bainal akhar nasabun. Nah, jadi mereka ini yang disebut rahim ini ya adalah mereka yang memiliki nasab. Nah, hubungan nasab antara dirinya orang yang ingin menyambungkan dengan orang yang ingin disambungkan tadi ya. Ada memiliki apa? Nasab. Begitu. Jadi yang memiliki nasab. Sawaun kana yarisu amla. Baik sama saja ya. Baik dia itu mewarisi ataupun tidak. Baik dia mewarisi ataupun tidak. Itu mananya rahim. Jadi rahim itu Bapak Ibu seluruh kerabat. Baik kerabat yang mewarisi kita atau bukan. Ya. Sawaun kana za mahramin amla. Baik itu memiliki mahram, jadi punya hubungan mahram ataupun tidak. Nah, contohnya Bu, Pak, ya saya ulangi ya. Yang mewarisi atau tidak, misalnya seorang ayah meninggal, berarti siapa yang mewarisinya? Istri, ya kan? Kemudian apa? Gitu kan ya. Kemudian adik atau kakak, ya kan? Ayah atau ibu. Nah, inilah contoh-contoh ahli waris. Nah, maka ahli waris ini disebut rahim. Ahli waris ini disebut apa? Rahim. Paham ya? Gitu. Kemudian sawaun kana za mahramin amla. Kemudian sama saja baik dia memiliki hubungan mahram ataupun tidak. Maksudnya begini. Adik ini kan mahram kita. Kalau dia perempuan, adik perempuan, kita laki-laki, maka dia mahram kita. Kalau perempuan, adiknya laki-laki, berarti dia mahram kita. Itu. Maka kalau mahram berarti itu rahim juga. Ataupun tidak. Nah, contohnya siapa? Sepupu. Sepupu bukan rahim kita. Bukan apa? Bukan mahram kita. Tapi ini masih disebut rahim. Kenapa? Karena masih kerabat gitu. Jadi nanti ada kerabat yang paling dekat kepada kita, yaitu yang memiliki waris ya, ahli waris, ataupun yang jauh. Maksudnya seperti sepupu, keponakan, paman, bibi, misalnya dari yang lain. Nah ini namanya rahim juga. Ya, paham ya, Bapak ya, mudah-mudahan difahami. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini saya hapus dulu. Kemudian mana tadi yang ini? Jadi baik dia itu memiliki waris atau tidak, ya diwarisi atau tidak, baik dia itu ada hubungan mahram atau tidak, tetap disebut rahim. Wakila, ada juga yang mengatakan hum al-maharimu faqat. Mereka adalah yang memiliki hubungan mahram. Nah, jadi ada yang memiliki ada yang mengartikan rahim itu adalah yang memiliki mahram saja, seperti adik, kakak gitu ya. Istri, ya pokoknya ada hubungan mahram kepada kita, ya adik, kakak, ayah, ibu, gitu kan? Ini adalah mahram, maka itulah disebut rahim. Nah, itu saja. Kalau selain mahram maka tidak disebut rahim. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Wal awwalu huwa al-murajjahu. Tapi yang pertama, makna yang pertama itulah yang rajih. Maksudnya apa? Makna yang pertama ya, rahim itu adalah setiap kerabat kita, baik yang mewarisi maupun tidak, baik yang dia itu mahram ataupun bukan, dia tetap disebut rahim. Nah, bedakan dengan yang kedua. Kalau yang kedua tadi artinya hanya mahram saja rahim itu. Nah, maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang benar adalah yang nomor satu, pendapat yang pertama, bahwasanya rahim itu kerabat, seluruh kerabat kita. Baik yang warisi atau tidak, baik yang punya hubungan mahram ataupun tidak, itu adalah namanya rahim. Begitu. Li'anna sani, ini rada pabelitnya, kalau tidak dihapus ya mohon maaf ya. Ini saya hapus dulu. Baik. Wali an-nasani, karena makna yang kedua,
ya, yaitu yang rahim itu bermakna mahram saja, yastalzimu khuruja auladil amam wa auladil akhwal inzil ham. Nah, karena kalau pendapat yang kedua itu ya, yang mengatakan bahwa rahim itu hanya ada hubungan mahram saja, maka itu akan berakibat mengeluarkan anak-anak dari paman kita. Nah, kan ada kita ya paman. Paman ini, maka anak paman ini bukan mahram kita, ya kan? Anak paman bukan mahram kita, itu sepupu. Itu bukan mahram kita. Nah, maka ketika rahim itu hanya yang hubungan mahram saja, maka anak paman akan keluar dari arti rahim, gitu Bapak Ibu. Wa uladil akhwal, demikian pula anak-anak dari bibi. Nah, bibi kan punya anak nih, sama sepupu. Berarti itu akan keluar dari rahim. Ya. Nah, padahal yang demikian itu bukanlah seperti itu ya. Walaisa kadzalika, padahal tidak seperti itu. Artinya anak dari paman kita, anak dari bibi kita, itu pun wajib kita sambungkan tali silaturahimnya. Maka pendapat yang benar yang disebut dengan rahim adalah kerabat yang dekat dengan kita ya. Baik itu ada hubungan warisan, waris mewarisi ataupun tidak. Baik itu yang memiliki hubungan mahram maupun tidak. Ya, demikian ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, mudah-mudahan bisa dipahami ya, insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami makna rahim. Nah, maka Bapak Ibu, arti silaturahim ini, arti dari silaturahim adalah kinayatun, sebagai kinayah, sebagai penggunaan kata anil ihsan, tentang berbuat baik, ilal akrobin, kepada kerabat. Nah, kepada apa? Kerabat. Kerabat ini min zawin nasab, yang memiliki nasab. Nah, jadi hubungan nasab dengan kita. Wal ashar, maupun hubungan apa namanya? Karena pernikahan gitu, misalnya menantu ya. Bisa apa ya, misalnya anak dari istri ya, maka itu adalah masuk ke dalam kerabat yang masuk rahim tadi ya. Wa ta'attufu alaihim, wa ta'attufi alaihim, kemudian bersimpati, berbuat baik kepada mereka, warif bihim, kemudian melembah lembut kepada mereka, wa riayati li ahwalihim, memelihara kondisi atau keadaan mereka yang susah kita bantu, keadaan mereka yang galau kita tenangkan. Nah, itu namanya menyambungkan tali silaturahim. Wa kadzalika in ba'du au asa'u, baik mereka itu jauh ataupun mereka itu berbuat buruk kepada kita ya. Jadi Bapak Ibu, arti dari silaturahim ya adalah berbuat baik kepada kerabat kita yang memiliki hubungan nasab dan karena ada tali pernikahan. Ya. Baik itu dengan cara berlemah lembut kepada mereka, gitu kan? Kemudian bersimpati kepada mereka, memelihara kondisi mereka, ya. Baik mereka itu jauh ataupun mereka itu berbuat buruk kepada kita, tetap kita harus menyambungkan tali silaturahim itu, begitu ya. Nah, maka Bapak Ibu, dari keterangan definisi di atas, silaturahim, ini silaturahim ya, adalah menghubungkan kebaikan dan kelembutan kepada orang yang memiliki hubungan nasab dengan kita. Karena orang yang memiliki hubungan nasab wajib untuk kita jaga keutuhan kekerabatannya. Jangan sampai memiliki nasab tadi tapi tidak kenal. Itu saudara tapi nggak kenal. Kalau bahasa Arabnya ata anjang ya. Ata anjang itu jarang kita berkunjung kepada kerabat kita. Karena ya tadi itu kan orang tua tidak mengenalkan kepada kerabat-kerabat. Akhirnya kita tidak tahu dia teh siapa. Nah, ini jangan sampai seperti itu ya. Maka kita jaga nasab ini, kerabat ini jangan sampai jauh ya. Jangan sampai kita tidak mengenalnya. Maka ketika kita tidak mengenalnya, berarti silaturahim kita tidak kuat dengan kerabat-kerabat kita, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, itu pengertian silaturahim. Jadi artinya menghubungkan
kasih sayang kepada kerabat, khusus kepada kerabat. Nah, tapi kita coba akan bahas lagi ya. Namun definisi ini bergeser Bapak Ibu, menjadi bermakna umum kepada siapa saja. Bismillah. Artinya bukan hanya kepada kerabat. Karena memang Islam harus menyebarkan kasih sayang kepada siapapun. Nah, contohnya ini ada sebuah hadis, ini saya sarankan dulu ya, bahwa silaturahim itu Bu, Pak, ya, bukan hanya kepada kerabat, walaupun khususnya kepada kerabat, tapi umumnya kepada saudara kita semuslim. Kita lihat apa dalilnya. An Abdullah bin Amr qala, dari Abdullah bin Amr beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang menyambungkan kasih sayang adalah yang dikasihi, yang disayangi oleh Allah Ar-Rahman. Maka irhamu man fil arti, sayangilah yang ada di muka bumi. Yarhamkum man fis sama, maka yang ada di langit akan memberikan kasih sayang kepada kalian. Ar-Rahimu syujnatun. Rahim itu adalah sujnah, diambil minar rahman, dari kata rahman, dari Allah ar-Rahman. Faman wasolaha, barang siapa yang menyambungkan rahim tadi, menyambungkan rahim, wasolahullah, maka Allah akan menyambungkannya. Waman qata'aha qata'ahullah, barang siapa yang memutuskan rahim itu, maka Allah akan putuskan dia. Bapak Ibu, dari dalil ini ya, Nabi SAW menyambutkan kepada kita ya, bahwasanya irhamu man fil ardi, sayangilah yang ada di muka bumi. Nah, yang di muka bumi ini siapa? Yaitu manusia yang lain, ya kan? Mau orang muslim, mau non kafir dan sebagainya. Secara umum berarti kan setiap orang yang ada di muka bumi atau makhluk yang akan di muka bumi, maka kita harus sayangi. Gitu kan? Harus apa? Sayangi. Nah, kemudian Nabi SAW tadi menjelaskan tentang rohim diambil dari kata ar-Rahman tadi. Artinya dari Allah ar-Rahman. Maka barang siapa yang menyambungkan rahim, Allah sambungkan dia. Barang siapa yang memutuskan rahim, Allah putuskan dia. Nah, ini hadis hasan sahih riwayat Al-Imam At-Tirmidzi ya. Abu Isa itu Al-Imam At-Tirmidzi. Nah, maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita lihat dulu. Qala Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi, ahli tafsir ya Bu ya, Pak ya. Al-Imam Al-Qurtubi beliau berkata, Ar-Rahimul lati tusolu amatun wa khosotun. Kata rahim ya, yang kita tadi maksud itu, yang wajib kita sambung ya, yang wajib disambungkan itu amatun wa khosotun. Bisa bermakna umum, bisa bermakna khusus. Nah, jadi kata Al-Imam Al-Qurtubi, Ar-Rahim itu bisa bermakna umum, bisa bermakna khusus. Begitu. Fal'amatu rahimuddin. Nah, secara makna umum, rahim di situ adalah rahimuddin, yaitu rahim secara agama. Rahim secara agama. Watajibu muwasolatuha, yang wajib untuk menyambungkannya. Artinya, saudara kita seiman, saudara kata se-Islam, maka kita wajib menyambungkan rahim, begitu kan Bapak Ibu. Bitawadudi, dengan kasih sayang, saling mencintai. Watanasuhi, dengan cara saling menasihati. Wal adli, dengan cara berbuat adil. Wal insafi, dengan cara pertengahan. Begitu, tidak condong ke sebelah, tidak membela salah satu pihak, ya, betul-betul pertengahan. Itu rahim secara umum, yaitu meliputi seluruh kaum muslimin secara agama. Demikian. Wal qiyami bil huquqil wajibati wal mustahabbati, dan menegakkan hak-hak yang wajib maupun yang mustahabbah. Mustahabbah itu yang sunnah, yang dianjurkan. Ya, jadi Bapak Ibu saya ulangi. Kata rahim ini ada maknanya umum, ada maknanya khusus. Yang maknanya umum adalah rahim secara ad-din, secara agama, berarti sesama kaum muslimin, orang-orang yang beriman, yang dimana kita pun wajib untuk menyambungkan dengan kasih sayang, menyambungkan dengan saling mencintai, merekatkannya dengan saling
menasehati, saling berbuat adil dan pertengahan begitu. Itu secara umum. Jadi secara umum adalah seluruh kaum muslimin, demikian. Wa ammar rahimul khosotu, adapun kata rahim secara khusus, fatazidul li nafaqati alal qaribi. Nah, maka itu akan bertambah disubungkannya itu dengan apa? Untuk apa? Dengan cara apa? Dengan cara memberikan nafkah kepada kerabat. Wa tafaqqudi ahwalihim, mengunjungi, mencari tahu keadaan mereka. Wa taghafuli anzalatihim, memberitahu kesalahan-kesalahan atau ketergelinciran mereka. Jadi yang di sini mah al-qarib, yaitu kerabat tadi Bapak Ibu. Jadi hubungannya dengan nasab kita tadi yang saya sudah sampaikan tadi, yang kita sudah bahas ya. Bisa Bu ya, bisa dipahami ya Bapak ya. Jadi silaturahim, rahim itu ada bermakna khusus, bermakna umum. Kalau khusus kerabat kita yang ada hubungan nasab, baik yang mewarisi maupun tidak gitu ya. Baik yang ada hubungan mahram atau tidak. Sementara rahim secara umum adalah sesama kaum muslimin ya, yang tidak ada hubungan juga dengan karib kerabat kita, maka itu pun wajib kita hubungkan kekerabatan, demikian ya. Wa qala Ibnu Abi Jamrah, Ibnu Abi Jamrah berkata, takunu silaturrahimi bil mali. Maka silaturahim ini bisa disambungkan dengan harta. Nah, jadi artinya bisa direalisasikan silaturahim ini dengan memberikan harta kepada orang yang membutuhkan, kepada kerabat yang membutuhkan. Wabil auni alal hajati, dan menolong ya untuk menunaikan sebuah hajat. Ada orang yang ingin ini, ingin itu, kita tolong, kita kita bantu. Itu namanya silaturahim. Wabidaf idorori, dengan cara menjauhkan atau mencegah perkara yang bahaya. Ada orang yang akan terkena musibah, terkena bahaya, kita cegah, kita jaga. Itu berarti menyambungkan tali silaturahmi. Wabitolaqatil wajhi, dan dengan cara wajah yang penuh keceriaan, segar, penuh dengan senyum, tidak baut ya, tidak murukusunu, tidak tidak pahit gitu ya, wajahnya itu susah senyum. Nah, itu tidak begitu. Orang yang senantiasa menyambungkan tali silaturahim, maka tolaqatul wajh. Jadi wajahnya bercahaya, wajahnya penuh dengan keceriaan ya. Itu dengan penuh senyum ya, kasih sayang. Wa biduai, dan cara dengan mendoakan ya. Jadi Bapak Ibu, termasuk orang yang menyambungkan tali silaturahim adalah dia itu mendoakan orang yang dia cintai dari kerabat maupun kaum muslimin secara umum ya. Wal ma'nal jami' isalu ma amkana minal khair, dan makna secara menyeluruh ya, secara komplit ya tentang silaturahim ini adalah isalu ma amkana minal khair, yaitu menyambungkan kebaikan. Nah, jadi menyambungkan kebaikan ma'am karena sebisa mungkin ya, semaksimal mungkin. Wadaf isolu ma'am kana wadaf ma'am kana minasyar'i. Demikian pula menghalangi, mencegah ya dari keburukan sebisa mungkin. Itulah nama makna silaturahim. Jadi silaturahim secara menyeluruh adalah menyambungkan kebaikan sebisa mungkin dan mencegah keburukan sebisa mungkin. Kepada siapa? Kepada kerabat khususnya, yaitu yang ada hubungan nasab ya, ayah, ibu, adik, ada kakak ya, paman, bibi, sepupu, ponakan dan lain sebagainya, ataupun yang tidak ada hubungan nasab, yaitu kaum muslimin secara umum ya. Demikian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, arti dulu dari silaturahim ya, sebelum kita membahas ayat-ayat yang akan dibahas atau yang akan disampaikan oleh Ali Az-Zahabi rahimahullah taala. Maka kita lihat Bapak Ibu, nah di sini Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan dosa besar yang ke-43 adalah qati'ur rahim, memutuskan tali rahim, tali silaturahim. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi qati'ur rahim adalah orang yang memutuskan tali rahim, begitu ya. Sebagaimana sudah tadi kita bahas,
Apa itu rahim sudah difahami ya insya Allah. Nah, Bapak Ibu, Al-Imam Az-Zahabi beliau mengetengahkan sebuah surat, sebuah ayat. An-Nisa ayat 1. Yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia takwalah engkau kepada Tuhanmu, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, gitu kan? Kemudian wattaqullaha alladzi sa'alu nabi wal arham, wa khalaqakum min zawjaha, dan yang telah menciptakan dari jiwa tadi, itu Nabi Adam maksudnya ya, zaujaha pasangannya, wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, kemudian yang telah mengembangbiakan baik laki-laki dan perempuan yang begitu banyak. Wattaqullah, nah inilah selanjutnya, dan takwalah kalian kepada Allah. Takwa itu kan artinya ihfad atau waqayaki wiqayatan. Nah, artinya apa? Pelihara. Peliharalah Allah, jagalah Allah. Apa makna jaga Allah? Yaitu jaga perintah Allah, jaga hak-hak Allah, gitu namanya takwa. Jaga hak-hak Allah dengan cara mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Wattaqullah, maka jagalah Allah, pelihara Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, begitu. Alladzi tasaaluna bihi wal arham, di mana dengan nama Allah itulah tasaaluna bihi, kalian saling meminta. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah memuliakan, orang-orang Arab dulu, Bu, Pak, kalau meminta sesuatu itu, ya, beliau atau mereka selalu menyebut nama Allah. Maksudnya begini. As'aluka billah. Nah, as'aluka billahi. Aku memintamu atas nama Allah, begitu. Jadi karena Allah lah aku memintamu agar engkau melakukan begini, kalau begini. Jadi ketika kita minta tolong, ya, ketika seseorang, orang Arab akan meminta tolong kepada orang lain, misalnya, tolonglah belikan saya domba, begitu kan ya, misalnya, saya nggak bisa pergi ke pasar. Nah, maka mereka mengatakan, as'aluka billahi antadhaba ila suq li syira'i asyah, misalnya gitu. Aku memintamu karena Allah agar engkau bisa pergi ke pasar untuk membelikanku seekor domba. Nah, maka dia meminta kepada orang tersebut dengan nama Allah, begitu. Nah, ini sudah biasa, Bu, oleh orang Arab ini, Pak ya, oleh orang Arab ini dipakai nama Allah ketika meminta, begitu. Saling meminta, saling minta tolong, dipakai nama Allah. Kenapa? Karena nama Allah ini begitu agung dan mulia. Orang Arab jahiliyah pun ya, walaupun mereka itu penyembah berhala, tapi mereka kenal dengan Allah, ya, karena mereka adalah keturunan Nabi Ismail, di mana Ibrahim Ismail adalah agama lurus, ya, maka mereka mengenal nama Allah, begitu. Nah, maka ketika mereka meminta sesuatu kepada teman, kepada orang lain untuk melakukan sesuatu bagi dia, maka dia memintakan kepada orang tersebut atas nama Allah, begitu. Maka kata Allah, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi. Maka takwalah kalian kepada Allah, peliharalah Allah, jagalah Allah, di mana Allah itu yang selalu kalian jadikan untuk diminta. Ya, ketika kepada orang lain saling meminta, engkau jadikan nama Allah di dalamnya, begitu. Maka ketika kalian jadikan nama Allah dalam meminta, maka jadikanlah nama Allah untuk ditaati dan ditakwai, dipelihara, begitu. Paham ya? Jadi ketika Allah itu kalian pakai untuk sesuatu kebaikan, untuk sesuatu yang sangat agung, sangat besar, maka pantaslah Allah itu untuk kalian takuti, untuk kalian sembah, untuk kalian taati. Maka di sini wattaqullahallazi tasaaluna bihi. Takwalah kalian kepada Allah, di mana dengan nama Allah lah kalian saling meminta. Wal arhama, ini arhama ya, bukan alhamu. Wal arhama, dan peliharalah arham, yaitu rahim-rahim. Maksudnya apa? Ya tadi kerabat. Maksudnya apa? Jaga hubungan kerabat, jaga hubungan silaturahim. Nah, maka ayat ini Bapak Ibu, ya, surah An-Nisa ayat 1 memerintahkan kita untuk menjaga silaturahim. Demikian ya. Demikian. Kemudian ini satu.
Yang kedua, Allah Ta'ala berfirman. Al-Imam Az-Zahabi mengutip ayat lagi. Surah Muhammad ayat 22 dan 23. Allah Ta'ala berfirman, Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi. Apakah kalian berkehendak, menginginkan, apakah kalian in tawallaitum ketika berkuasa, apakah ketika kalian berkuasa berkehendak untuk tufsidu fil ardi, untuk merusak di muka bumi. Nah, jadi apakah kalian ingin merusak di muka bumi ketika kalian berkuasa? Begitu. Waktu qatti'u arhamakum, dan kalian memutuskan rahim-rahim kalian, kerabat-kerabat kalian, silaturahim jadi pegat, jadi putus. Apakah kalian mau seperti itu ketika kalian berkuasa? Allah Ta'ala berfirman, Ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itulah orang-orang yang Allah laknat. Fa'asammahum wa'ana absarahum. Maka Allah tulikan mereka dan butakan penglihatan mereka. Artinya Bapak Ibu, ketika orang memutuskan tali silaturahim, ketika dia tidak peduli dengan kerabatnya, dia tidak peduli dengan orang yang paling dekat dengan dirinya, maka itu adalah orang yang telah dibutakan penglihatannya oleh Allah. Dia butakan hatinya, dia tulikan telinganya, sehingga dia tidak mau menyambungkan tali silaturahim. Allahul musta'an. Ya, maka Bapak Ibu, orang yang memutuskan tali silaturahim adalah orang yang dibutakan mata hatinya, orang yang ditulikan pendengaran jiwanya. Maka hati-hati, jangan pernah kita melakukan merusak tali silaturahim. Demikian. Ini dua ayat yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Yang pertama surah An-Nisa ayat 1, yang kedua surah Muhammad ayat 22 dan 23 ya. Kemudian kita lihat hadis-hadisnya Bapak Ibu. Hadis pertama. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan pernah masuk surga qati'un. Qati'un adalah pemutus. Kata Sufyan Ats-Tsauri, yang dimaksud dengan qati'un di situ adalah qati'ur rahim, pemutus tali silaturahim. Maka tali silaturahim, pemutus tali silaturahim, maka dia tidak akan pernah masuk, tidak akan masuk surga. Nauzubillah, summa nauzubillah ya. La yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan pernah masuk surga orang yang selalu memutuskan silaturahim. Nauzubillah ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, itu yang pertama. Dan Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada yaumul akhir, falyasil rahimah, maka hendaklah hubungkan tali silaturahim. Maka hendaklah hubungkan rahim, hubungkan kekerabatan, tali kekerabatan ya. Maka hendaklah dia silaturahim, menghubungkan tali kekerabatan. Hadis sahih muttafaqun alaih. Jadi di dalam hadis yang kedua ini, Bapak Ibu, ya, bahwasanya silaturahim itu adalah tanda iman kepada Allah, tanda iman kepada hari akhir. Kalau benar kita iman kepada Allah, kalau benar kita iman kepada hari akhir, maka hendaklah kita sambungkan silaturahim. Itu hadis yang kedua. Bismillah. Sekarang yang ketiga, Bapak Ibu. Kita lihat apa sabda Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Kita cepat aja ya, karena waktunya terlalu mepet. Nabi SAW bersabda, Innallaha khalaqal khalqa. Sesungguhnya Allah menciptakan seluruh makhluk. Maksudnya adalah manusia di sini. Menciptakan manusia seluruhnya. Hatta idza faragha minhum. Sampai sehingga ketika Allah selesai dari menciptakan mereka, qamatir rahimu, maka rahim dia berdiri. Rahim dia berdiri. Jadi Bapak Ibu, rahim ini kan sebetulnya maknawi ya, tidak kasat mata. Kan rahim itu kan kekerabatan ya kan. Jadi perbuatan menyambungkan kasih silaturahimnya tadi. Nah, nanti di hari kiamat rahim itu diciptakan di awal mula penciptaan rahim ini
Allah buatkan sebagai sebuah makhluk begitu. Ya, sebagai sebuah makhluk yang kasat mata, yang zahir, yang terlihat, yang nampak. Nah, ini ada beberapa kata atau beberapa perkara di dalam hadis ya, bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan sesuatu yang maknawi ya dengan berbentuk sebuah makhluk yang zahir. Contohnya misalnya kematian ya kan ya. Bahwasanya kematian nanti pada hari kiamat ya, setelah dikumpulkan manusia seluruhnya ya, jin dan manusia, tentang golongan yang mereka itu ahli surga atau ahli neraka, kemudian Allah menampakkan kepada makhluk saat itu kematian dalam bentuk seekor domba ya kan ya, seekor domba yang kemudian disembelih. Nah, artinya apa? Bahwasanya kematian itu sudah mati. Nah, jadi kan kematian itu digambarkan sebagai sebuah domba ya kan, seekor domba, di mana domba itu disembelih kemudian mati. Artinya kematian itu Allah matikan. Artinya berarti tidak ada lagi kematian nanti pada hari kiamat. Sudah tidak ada lagi kematian. Kalau hidup selamanya begitu. Kalau di neraka, neraka selamanya. Kecuali yang Allah selamatkan nanti ke surga. Kalau orang yang sudah di surga, insya Allah selamanya akan di surga dan tidak akan menemui kematiannya. Masya Allah. Nah, kemudian contoh lagi, ini sedikit ya tambahan. Contoh lagi misalnya ketika kita membaca dua surah, misalnya Ali Imran, surah Al-Baqarah. Nanti pada hari kiamat datang seperti awan begitu ya, yang menutupi, yang memberikan keteduhan kepada orang yang membacanya, ya kan ya. Nah, kemudian ada lagi contohnya misalnya saum, ya kan. Kemudian apalagi Al-Qur'an itu datang hari kiamat memberikan apa? Syafaat. Nah, maka yang seperti itu tidak aneh bagi Allah Subhanahu wa taala, mampu untuk menciptakan, mengkinayahkan sesuatu yang maknawi menjadi yang zahir, yang menjadi yang nampak ya. Seperti ketika kita meninggal kan, amal-amalan kita nanti berbentuk makhluk yang sangat-sangat tampan, yang sangat-sangat elok, sangat-sangat bagus. Ketika kita dikubur ya kan ya, ketika kita di padang di mana di barzah. Nah, maka diperlihatkan kepada kita amalan kita. Kalau baik bentuknya begitu indah. Kalau buruk bentuknya begitu buruk. Nauzubillah. Nah, begitu pula rahim Bapak Ibu. Rahim ini Allah Subhanahu wa taala ya ciptakan seperti bukan seperti ya, dalam bentuk zahir ya, agar kita bisa lebih memaknainya, memahaminya begitu. Faqalat, maka rahim ini berkata, rahim berkata kepada Allah, hadza maqamul aidi bika minal qati'ah ya. Ini maknanya itu begini, aku berlindung kepadamu ya dari memutuskan aku begitu. Jadi artinya hadza maqamul aidi bika minal qati'ah. Ini adalah makom. Makom itu kedudukan atau tempat berdiri orang yang meminta perlindungan kepadamu dari qati'ah, dari dari memutuskan tali silaturahim. Maka Allah Ta'ala berfirman, na'am, iya. Ama tardoina an asilaman wasolaki. Ya, kata Allah. Tidakkah engkau ridho, tidakkah engkau senang bahwa aku akan memberikan kasih sayang, aku akan menyambungkan man wasolaki, orang yang menyambungkanmu. Maksudnya apa? Orang yang menyambungkan rahim, maka aku akan menyambungkan dia. Menyambungkan dengan kasih sayangku. Aku akan memberikan kasih sayang kepadanya. Aku akan berbuat baik kepadanya. Aku akan memberkahinya. Begitu ya. Bagi orang siapa? Bagi siapa? Bagi orang yang menghubungkan engkau. Menghubungkan apa? Rahim. Begitu. Wa aqta'a man qata'aki, dan tidakkah engkau ridho ketika aku memutuskan orang yang memutuskanmu? Nah, jadi ketika orang memutuskan rahim, ketika orang memutuskan tali silaturahim, maka aku akan putuskan dia dari kasih sayangku. Jadi kasih sayangku akan terputus dengannya. Aku tidak akan menyayanginya. Aku tidak akan memberikan kebaikan kepadanya. Aku tidak akan meridhoinya. Tidak akan memberikan keberkahan baginya. Bagi siapa? Bagi orang yang memutuskan silaturahim. Begitu ya. Memutuskan rahim. Begitu. Qalat, maka rahim berkata, bala, tentu ya Allah, aku pun ridho. Begitu, Masya Allah. Muttafaqun
alaih. Hadis Bukhari dan Muslim ya. Jadi dalam hadis ini Bapak Ibu, rahim itu berbentuk sebuah makhluk di mana dia berkata kepada Allah ya, bahwasanya ini adalah kedudukan orang yang berlindung kepadamu. Aku meminta perlindungan kepadamu dari memutuskan rahim, memutuskan silaturahim. Maka kata Allah Ta'ala, tidakkah engkau ridho ketika aku menyambungkan orang yang menyambungkanmu dan aku memutuskan orang yang memutuskanmu? Maka kata rahim, bala, ya tentu ya Allah. Nah, inilah Bapak Ibu dalam hadis ini ya, pelajaran atau faidah yang bisa kita ambil, bahwasanya ketika kita menyambungkan silaturahim, menyambungkan rahim, maka Allah sambungkan kita. Allah akan sayangi kita. Allah akan rahmati kita. Allah akan berkahi kita. Allah akan mudahkan urusan kita. Bagi siapa? Bagi orang yang selalu menyambungkan silaturahim, menyambungkan rahim. Nah, bagi orang yang memutuskan rahim, memutuskan tali rahim, tali silaturahim, gitulah kalau bahasa kita, maka dia pun akan Allah putuskan dari kasih sayang Allah. Allah putuskan dia dari maghfirah Allah, dari keberkahan Allah, dari kebaikan-kebaikan yang Allah harusnya diberikan, tapi karena dia putuskan tali silaturahim, maka Allah putuskan itu tidak lagi diberikan kebaikan kepadanya. Allah musta'an, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu hadis yang ketiga. Hadis yang keempat Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi. Barang siapa yang menginginkan ya untuk dilapangkan rizkinya. Nah, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, wa yunsa'alahu fi asarihi. Kemudian dipanjangkan usianya, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka sambungkanlah rahimnya. Sambungkanlah apa? Tali kasih sayang, tali rahimnya tadi ya. Maka Bapak Ibu, di dalam hadis ini ya, apabila kita ingin dilapangkan rezeki kita, dimudahkan urusan kita, diberkahi kehidupan kita, dan ingin dipanjangkan usia kita. Dipanjangkan usia kita bisa bermakna zahir, artinya usia kita panjang begitu. Orang 80 orang yang 40, 50, 60 tahun sudah meninggal, bisa jadi kita 70, 80 tahun bagi yang selalu menyambungkan tali rahim. Itu secara zahir. Ataupun secara maknawi. Maksudnya adalah panjang secara keberkahan usianya. Jadi walaupun usianya 40 tahun, tapi dia tetap dikenang oleh orang-orang sebagai orang yang soleh. Orangnya banyak manfaat. Ini sedekah dari si fulan. Walaupun dia sudah meninggal, inilah kebaikan yang dia lakukan. Ini adalah keberkahan dari si Anu, si Anu. Jadi walaupun sudah meninggal, dia dikenal oleh orang-orang. Maka usianya panjang selalu. Masya Allah. Seperti Imam Bukhari kan saat ini, beliau dikenal. Maka usianya panjang sekali kan begitu ya. Walaupun hanya berapa tahun beliau itu. Tapi sampai saat ini ribuan tahun, masih dikenang oleh kita. Demikian pula Imam Zahabi saat ini. Kan ini Imam Zahabi nih yang mengarang kitab ini. Beliau itu begitu dikenal. Sampai saat ini pun kita mengenal beliau. Membahas kitab yang beliau tulis. Berarti apa? Berarti usianya begitu panjang Bapak Ibu. Beliau itu begitu bermanfaat hidupnya. Masya Allah. Maka ini bisa jadi karena apa? Karena silaturahim. Allahu Akbar ya. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Ya, kita meminta kepada Allah agar Allah lapangkan rezeki kita. Allah mudahkan urusan kita. Allah panjangkan usia kita. Nah, maka agar kita bisa seperti itu, maka kata Nabi, falyasil rahimah, hendaklah sambungkan tali rahimnya. Demikian. Kemudian hadis selanjutnya Bapak Ibu. Bismillah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy. Rahim itu bergelantungan di arsy. Jadi rahim itu bergelantungan di mana? Di arsy. Nah, perkara seperti ini Bapak Ibu kita imani. Kita imani, jangan ditakwil-takwil, jangan di itu-itu. Yang penting kita iman bahwasanya apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya seperti itu, ya kita imani saja. Nah, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya rahim itu bergelantungan di arsy. Takulu, kemudian dia berkata, man wasolani wasolahullah.
barang siapa yang menyambungkanku, ya, barang siapa yang memperbaiki hubunganku, hubungan silaturahim berarti kan, wasolahullah, maka Allah akan sambungkan dia. Nah, waman qata'ani qata'ahullah, barang siapa yang memutuskanku, maka Allah memutuskannya. Ini maknanya sama dengan hadis yang tadi, di mana Allah Ta'ala ini ya pernah berfirman, man apa ma'amatardina an asila man wasalaki wa aqta'aman qata'aki. Tidakkah engkau ridho ketika aku menyambungkan orang yang menyambungkanmu dan aku memutuskan orang yang memutuskanmu? Nah, maka kata rahim juga begitu. Man wasolani wasolahullah. Barang siapa yang menyambungkanku, maka Allah sambungkan dia dengan kasih sayangnya, dengan rahmat, magfirah, barokah, ya, dan lain sebagainya. Kebaikan-kebaikan. Waman qata'ani, dan barang siapa yang memutuskanku, maka Allah akan putuskan dia dari rahmat kasih sayangnya, ampunannya, keberkahannya, dan kebaikan-kebaikannya. Maka Allah putuskan itu. Allah na'udzubillah. Ya. Wa fil lafdhin yaqulullah. Dan dalam sebuah lafaz Allah Ta'ala berfirman, man wasolaha, barang siapa yang menyambungkan dia, maksudnya rahim, barang siapa yang menyambungkan rahim, wasol tuhu, maka aku akan menyambungkannya. Waman qata'aha batathu, batattuhu. Kalau barang siapa yang memutuskannya, maka aku pun akan merusaknya, memutuskannya. Allah musta'an, ya. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ya, ini diantara bahaya memutuskan tali silaturahim. Kata Nabi SAW bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, orang yang memutuskan silaturahim, Allah akan memutuskan dia. Barang siapa yang menyambungkannya, maka Allah akan sambungkan dia. Ya, demikian yang hadis nomor berapa ini? 6 ya, kalau tidak salah. Kemudian Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman, wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih, dan orang-orang yang memutuskan janji kepada Allah setelah kuat, ya, setelah setelah diikrarkan, setelah diucapkan, setelah ditegakkan janji itu, ternyata diputuskan tidak taat kepada Allah, tidak mentaati Allah, tidak sesuai dengan janji-janjinya kepada Allah Ta'ala, ya. Maka kemudian wa yaqta'una ma amarallahu bihi, dan mereka memutuskan yang Allah perintahkan untuk ayusola, untuk disambungkan. Artinya apa? Mereka memutuskan tali silaturahim, mereka memutuskan rahim, mereka memutuskan kasih sayang rahim yang Allah perintahkan untuk disambungkan silaturahim itu. Jadi Allah perintahkan untuk disambungkan, ternyata mereka putuskan. Wa yufsiduna fil ardi, dan mereka itu merusak di muka bumi. Ulaika lahumul la'natu wa lahumus sudar. Allah musta'an. Maka bagi mereka kelaknat dari Allah, dan bagi mereka adalah kembali tempat negeri yang buruk bagi mereka, yaitu neraka. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Ini surah Ar-Ra'd ayat 25. Jadi Bapak Ibu, di dalam ayat ini bagi orang yang memutuskan tali silaturahim, di mana Allah memerintahkan untuk menyambungkannya, malah kita putuskan, kemudian dia merusak di muka bumi, yang berbuat kerusakan di muka bumi, mengacaukan, membuat onar dan lain-lain, maka bagi mereka adalah laknat. Nauzubillah. Jadi orang yang memutuskan tali silaturahim dapat laknat dari Allah. Nauzubillah. Dan bagi mereka adalah keburukan tempat nanti di akhirat, di negeri yang abadi, mereka mendapatkan keburukan. Kenapa? Karena mereka memutuskan silaturahim. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Ya, maka Ibu Bapak yang semoga Allah muliakan, ayat ini menggambarkan kepada kita bahwasanya orang yang memutuskan tali silaturahim akan memperoleh laknat. Nauzubillah, ya. Kemudian satu lagi Bapak Ibu, hadis dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Anar Rahman, akulah Ar-Rahman. Aku apa? Ar-Rahman. Wahiyar Rahm, dan dia adalah Rahim. Ya, jadi Allah menunjuk kepada
orang itu, bukan menunjuk, saya nggak tahu ya di sini, tapi intinya ya memberikan gambaran kepada kita ya seperti menunjukkan sesuatu yaitu rahim kepada rahim, dan dia adalah rahim. Aku Rahman, dia rahim. Rahim itu maksudnya rahim itu dari apa, rahim tadi ya, rahim ya. Man wasolaha wasoltuhu. Barang siapa yang menyambungkannya, maka aku akan sambungkan baginya. Waman qata'aha qata'tuhu. Barang siapa yang memutuskan rahim, maka aku pun akan memutuskannya. Nauzubillah. Ini sebagaimana yang tadi disampaikan. Jadi ayat-ayat ini Bapak Ibu kan berkenaan dengan ancaman. Kenapa ya? Karena memang kan kita membahas al-kabair, dosa-dosa besar. Nah, maka karena kita sedang membahas al-kabair, dosa-dosa besar ya, tentang memutus tali silaturahim, memutuskan rahim, maka ayat-ayatnya, hadis-hadisnya berkenaan dengan ancaman. Karena kita memang berkenaan dengan al-kabair, dosa besar. Nah, kenapa ini dosa besar? Karena salah satunya dia dilanat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, subhanallah. Kemudian kata Imam Az-Zahabi, fanaqulu, maka kami berkata, kami katakan, kata Imam Zahabi ini, man qata'a rahimahu al-fuqara'a wa huwa ghaniyun fahuwa muradun wala budda. Barang siapa yang memutuskan rahimnya, memutuskan kekerabatannya kepada orang-orang fakir, orang-orang yang tidak punya, orang-orang miskin, wa huwa ghaniyun, sementara dia kaya, fahuwa muradun wala budda, maka dialah yang dimaksud, muradun, yang dimaksud. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud ayat ini Bapak Ibu. Yang dimaksud oleh hadis-hadis ini. Jadi yang dimaksud oleh ayat tadi, hadis tadi berupa ancaman bagi orang yang memutuskan silaturahim, ini salah satunya bagi siapa? Bagi orang yang kaya tapi membiarkan orang yang miskin. Begitu. Orang yang kaya tapi orang miskin tidak diberikan santunan, tidak diberikan kasih sayang. Maka itu termasuk orang yang memutuskan rahim. Nauzubillah ya. Wala budak, pasti itu. Jelas. Ya. Wa kadza man qata'ahum bil jafa'i wal imali bil wal hamki wal hamaki. Demikian pula orang yang memutuskan mereka bil jafa, dengan kekeringan. Maksudnya bil jafa, kekeringan, tidak apa? Tidak menyapanya, tidak bertegur sapa kepadanya, membiarkannya, mau lapar mah buya boro amat gitu ya. Allah musta'an ya. Wal ihmal, menyepelekannya, membiarkannya, wal hamki, dan kebodohan ya, karena kebodohannya gitu kan dia tidak berbuat baik kepadanya begitu, maka itu termasuk orang yang memutuskan tali silaturahim. Jadi Bapak Ibu, memutuskan tali silaturahim itu bukan hanya bertengkar, bukan hanya bermusuhan, bukan hanya perang, bukan hanya saling membunuh gitu kan ya, saling bertengkar, tapi membiarkan, tidak bertegur sapa, tidak berkunjung, apa namanya, tidak menelepon, tidak memberikan kabar, itu termasuk memutuskan tali silaturahim. Membiarkan mereka itu memutuskan tali silaturahim. Kering, tidak saling menyapa, tidak bertegur, itu adalah memutuskan tali rahim ya. Masya Allah, naudzubillah ya. Maka Bapak Ibu hati-hati ya. Jadi bukan hanya memutuskan silaturahim itu, memutuskan rahim itu bukan hanya dengan bertengkar, bermusuhan, berperang begitu ya, tapi termasuk dia membiarkan, cuek begitu ya, biarinlah urusan dia ini ya, mau celaka, itu masuk ke dalam memutuskan tali silaturahim ya. Tidak nelpon kepada apa nama tuh kerabat kita, membiarkan, itu berarti naudzubillah termasuk memutuskan tali silaturahim ya. Qala Nabi SAW, ini terakhir, Nabi SAW bersabda, bullu arhamakum, basahilah rahim-rahim kalian, basahilah kerabat-kerabat kalian. Maksudnya apa? Jadi Bapak Ibu kan tadi kering ya. Kering itu tidak saling sapa gitu kan, tidak saling tegur gitu kan. Kemudian ya jauh ya, tidak kenal, maka basahilah. Jadi ini seperti api kan ya, seperti panas. Apa nama tuh orang yang tidak rahim ini ya, bagi yang memutuskannya itu seperti orang yang panas. Karena tidak mau bertegur sapa, tidak mau berbuat baik gitu ya, tidak mau berkunjung, maka basahilah kata Nabi, bulu arhamakum, basahilah rahim-rahim kalian.
Dengan cara apa? Bertegur sapa, berikan senyuman, kunjungi gitu kan, berikan pertolongan dan lain sebagainya. Walau bisalam, walaupun dengan hanya ucapan salam ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ucapan salam ini adalah bagian menyambungkan silaturahim. Walaupun hanya berkunjung, walaupun hanya bertemu, kemudian mengucapkan salam, Assalamualaikum damang, Alhamdulillah. Kemudian, aduh, rindu ya, kangen ketemuan ya. Sebentar kemudian pamit, itu nggak apa-apa. Yang penting itu masuk ke dalam kategori menyambungkan kasih sayang ya. Demikian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan ya. Maka kesimpulannya ya, saya di sini tulis kesimpulan mana ya? Ini nih. Kesimpulan bahwasanya satu, orang yang memutuskan silaturahim adalah orang yang dilaknat Allah, dia ditulikan Allah, dibutakan hatinya. Nauzubillah. Sebagaimana yang tadi disampaikan ya. Walahum la'natullah ya wa asammahum wa a'na apa nama itu absarahum. Allah butakan mereka, Allah laknat bagi mereka. Kemudian Allah apa tadi? Butakan hatinya, apa penglihatannya. Nauzubillah. Nauzubillah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang memutuskan tali silaturahim tidak akan pernah masuk surga. Sebagaimana Nabi SAW tadi sampaikan, la yadkhulul jannah khati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Yang ketiga, tanda beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu dia selalu menyambungkan tali silaturahim. Ya, sebagaimana tadi disampaikan. Ya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambungkanlah rahim. Sambungkanlah tali silaturahim. Ya, itulah tanda iman kepada Allah dan hari akhir dengan cara menyambungkan tali silaturahim. Yang keempat, Allah menyambungkan rahmat bagi orang yang menyambungkan tali silaturahim dan memutuskannya bagi orang yang memutuskannya. Ya, sebagaimana tadi sudah kita bahas. Yang terakhir, silaturahim memperpanjang usia dan memperluas rezeki kita. Ya, barang siapa yang ingin usianya panjang secara zahir atau panjang secara manfaat, dikenal orang, dikenang, maka perbanyak tali silaturahim. Dan apabila ingin diperluaskan rezekinya di dunia dan di akhirat, maka sambungkanlah tali silaturahim. Ya, demikian mungkin Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan yang bisa saya sampaikan, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, salah dari saya dan dari setan semoga Allah ampuni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa menyambungkan silaturahim insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Saya kembalikan kepada Pak Ahmad untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan selanjutnya. Faliyatafadhal, silakan Pak. Syukran. Baik, Ustadz, jazakallahu khairan Ustadz atas materinya. Kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya ya Ustadz ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya. Ini kebetulan di chat sudah ada pertanyaan juga Ustadz ya. Saya coba bacakan. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Apakah orang yang tidak pernah berhubungan lagi dengan mantan suami atau istri dan juga keluarganya karena perceraian juga mendapatkan dosa seperti memutuskan silaturahim? Masya Allah, alhamdulillah, barakallahu fiik. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ya di antara romantika kehidupan ya, kita menikah kemudian bercerai. Nah, perceraian itu ya kadang menyisakan duka begitu ya, terlebih kepada yang bersangkutan dan juga anak-anak ya nantinya. Nah, bagi kita yang memiliki anak, maka wajib kita menyambungkan tali silaturahim kepada anak kita. Itu yang jelas ya. Tidak boleh kita membiarkan anak kita, biarinlah sekarang ada itu sama ibunya, sementara bapaknya itu cuek gitu, berarti dia memutuskan tali silaturahim, sudah jelas. Ataupun sebaliknya, ibunya sudah diurus sekarang mah sama siapa? Sama bapaknya ya. Sekarang kan sudah pisah, maka anaknya itu tidak ditengok, tidak dikabari dan lain tanya, itu berarti memutuskan silaturahim. Nah, adapun kepada pasangan ya, kepada istri, kepada mantan ya, pada mantan istri, pada mantan suami, itu sama seperti hubungan kita dengan lawan jenis gitu kan, karena sudah berbeda lagi, bukan lagi suami istri, maka tidak saling telepon-teleponan, tidak ini, kecuali ya karena memang butuh dan perlu, maka kita boleh
bertegur sapa, ya maksudnya bertegur sapa nanyain anak kita, ya. Tapi tidak diperkenankan ngobrol ke sana kemari gitu kan. Nah, kecuali ya memang ingin nikah lagi dengan dengan mantan tersebut. Jadi intinya kalau dengan lawan jenis tadi adalah ada adab-adabnya begitu ya, sama seperti kita berhubungan dengan orang lain gitu ya. Tidak terlalu banyak berkata-kata ya, yang sehingga akhirnya nanti ada fitnah begitu ya. Kecuali memang ada niat memang untuk menyambungkan pernikahan begitu ya. Ini ada sesuatu, dan itu pun tidak melanggar tidak melanggar syar'i begitu ya. Jadi kalau sudah mantan ya berarti hubungannya adalah orang lain lagi, dan kita tidak ada kewajiban untuk bertegur sapa panjang lebar dan lain-lain gitu ya, kalau tidak ada kebutuhan dan keperluan ya. Jadi insya Allah tidak termasuk memutuskan tali silaturahim bagi suami istri yang sudah bercerai ya, kemudian tidak bertegur sapa, itu sama dengan orang lain ya. Tapi kalau bertemu ya kita sampaikan assalamualaikum misalkan ya, boleh, nggak apa-apa ya, insya Allah. Wallahu a'lam. Demikian mungkin. Ya, Ustaz. Bagaimana jika tidak pernah berhubungan lagi dengan saudara yang sudah murtad, Ustaz? Kemudian apakah orang yang memutuskan tali silaturahmi termasuk yang akan kekal di neraka? Baik, barakallahu fiik. Pertama, orang yang murtad ya. Sebagaimana yang tadi disampaikannya, silaturahim itu ada secara umum, ada secara khusus. Secara umum adalah sesama kaum muslimin. Secara umum lagi adalah seluruh makhluk. Kita berikan kasih sayang, berikan kebaikan, begitu ya. Nah, adapun secara khusus adalah menyambungkan kerabat, kaum kerabat kita ya. Nah, adapun kerabat kita ini dia murtad ya. Secara nasab memang dia masih kerabat kita. Ya, adik, kakak misalnya yang murtad, naudzubillah summa naudzubillah, tetap kita sambungkan silaturahim. Karena bisa jadi mudah-mudahan ya, ketika kita menyambungkan tali silaturahim itu mudah-mudahan dia menjadi orang yang kembali kepada Islam, kita ajak terus, kita dakwahi terus gitu ya, dengan berbuat baik kepadanya. Sehingga apa? Sehingga akhirnya bisa jadi loh Bapak Ibu ya, ketika orang yang murtad itu atau orang yang sesat begitu ya, atau orang yang ahli maksiat sekalipun atau orang yang murtad sekalipun ya, ketika mereka dibiarkan akhirnya mereka semakin jauh dari Allah. Ya, saya punya saudara karena mungkin dia mah Islam, saya mah ini, akhirnya dibiarkan, saya tuh nggak diperhatikan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dia lebih yakin dengan agamanya, begitu ya. Lebih yakin dengan keyakinannya, lebih yakin dengan keburukan dan kemaksiatan yang dia jalani. Kenapa? Karena kita tidak peduli kepada mereka. Tapi ketika kita peduli, memberikan kepadanya misalnya bisa kita berikan, ya, maka itu mudah-mudahan jadi ladang dakwah kita. Jadi kebaikan kita agar mereka bisa kembali lagi kepada pangkuan Islam, begitu ya. Agar mereka kembali lagi sadar, mereka kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin, wallahu alam. Nah, kemudian orang yang memutuskan tali silaturahim, apakah yang akan kekal di neraka? Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, sebagaimana yang pernah dijelaskan, bahwa yang betul-betul kekal di neraka itu adalah orang yang berbuat syirik. Mayyusyrik billah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa berbuat syirik, tapi Allah akan ampuni dosa selain berbuat syirik itu, liman yasha, bagi yang dia kehendaki. Jadi insya Allah mudah-mudahan ya, memutuskan tali silaturahim itu diancam masuk neraka, mudah-mudahan tidak kekal di dalamnya. Jadi akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi Bapak Ibu, kalau masuk neraka walaupun hanya 1 hari saja, berarti sama dengan 1000 tahun Bapak Ibu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kita hidup sekarang di dunia 60-70 tahun, sudah lama begitu ya. Ini nanti 1 hari itu dengan 1000 tahun kelipatannya. Bayangkan kalau kita di neraka, nauzubillah, kita di neraka hanya 1 tahun misalnya, berarti 1000 kali 360. 360.000 tahun dalam disiksa. Padahal ketika kita hidup saja di dunia, 10 menit saja kita disiksa. 10 menit Bapak Ibu, kita mendapatkan nikmat yang begitu besar. Rumah mewah, fasilitas hebat, makanan enak, mau ke luar negeri silakan, kendaraan ada, dan lain sebagainya. Begitu banyak kenikmatan. Tapi dari nikmat-nikmat yang banyak itu, yang begitu lama itu, 10 menit kita disiksa Bapak Ibu. Kuku kita dicabut. Telinga kita dicolok dengan paku. Kemudian mata kita ditusuk dengan jarum, naudzubillah. Mulut kita disumpal dengan misalnya api begitu, naudzubillah. Maka
walaupun hanya 5 menit, 10 menit siksaan itu sanggup menghilangkan nikmat yang puluhan tahun kita rasakan ketika kita hidup dalam kenikmatan dan kegelimangan harta, gitu ya. Itu di dunia. Apalagi nanti di akhirat yang ribuan tahun tadi, satu hari ribuan tahun. Allahul musta'an. Maka tidak ada lagi kenikmatan yang bisa dirasakan kecuali jeritan dan rasa sakit yang begitu menyengat ya, yang begitu menjalar di seluruh tubuh kita. Nauzubillah sauzubillah. Jadi jangan pernah sepelekan neraka ya, karena itu bagiannya adalah kesengsaraan dan kesedihan ya. Allahu alam. Demikian mungkin Pak. Insya Allah tidak kekal, tapi yang namanya neraka walaupun hanya satu hari itu bagaikan abadan. Nauzubillah, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Demikian. Baik Ustaz. Mungkin satu lagi Ustaz, ini di chat ada tambahan lagi. Ustaz, apakah mengurangi intensitas bertemu dengan kerabat dengan maksud untuk mengurangi atau menghindari perselisihan itu termasuk memutuskan silaturahim tidak? Baik Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, betul kadang memang Bu ya Pak ya. Jadi ketika ada perselisihan kita, ketika kita ada clash gitu ya, ada bentrokan dengan kerabat ya, sehingga ketika kita bertemu cenderungnya jadi tambah rumit perselisihannya begitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jadi tidak dibenarkan pula Bapak Ibu ketika ada perselisihan kemudian kita jauhi. Maka itu semakin jauh, semakin semakin tidak akan pernah menyelesaikan masalah sebetulnya ya. Ketika kita jauh tidak akan selesai masalah ya. Tapi yang harus kita lakukan, kita mendekat dan ya kita minta maaf dengan apa yang terjadi gitu kan. Perselisihan yang timbul ini mungkin kesalahan kita. Kalaupun bukan kesalahan kita, kesalahan mereka, ya kita legowo. Ya intinya mah kita lupakanlah masa lalu. Kita ini intinya mah saya mengalah atau apapun lah, intinya adalah dalam rangka untuk kebaikan gitu. Jadi yang harus kita lakukan bukan menjauh, tapi yang harus kita lakukan adalah memperbaiki hubungan itu. Kalau ada permusuhan dan perselisihan, ya selesaikan sesegera mungkin, ya kan? Maka tidak disebut orang beriman ya ketika apa? Ketika dia bermusuhan dengan saudaranya lebih dari 3 hari kan begitu. Maka selesaikan sesegera mungkin ya, damaikan, atau ketika kita sendiri yang berselisih, maka kita yang segera berdamai. Kita mengalah, kita minta maaf. Walaupun orang itu yang salah, tapi kita meminta maaf dengan kelapangan dada, kelegowoan dalam rangka ingin menghubungkan tali silaturahim. Adapun mereka, efeknya mereka jadi benci kita, yaitu urusan mereka. Yang penting kita memiliki hati yang ikhlas, hati yang bersih untuk tidak memutuskan silaturahim. Karena itu terancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa berhubungan baik dengan keluarga-keluarga kita ya. Walaupun mungkin bisa jadi efeknya akan buruk. Tapi yang jelas insya Allah kalau hati kita bersih, hati kita bening, ketika kita bicara, ketika apapun insya Allah akan diterimanya dengan kebaikan insya Allah. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Kebaikan itu tidak akan ada balasannya kecuali kebaikan pula. Melak cabai, tumbuh cabai, ya kan? Ketika kita nanam cabai akan berbuah cabai, ya kan? Ketika melak jahe, kita tumbuh jahe. Ketika melak bonteng akan tumbuh bonteng. Bonteng itu timun ya. Jadi kalau kita menanam bonteng, timun, maka tumbuh pun timun. Artinya apa? Ketika kita menanamkan kebaikan, maka hasilnya kebaikan insya Allah. Tapi ketika kita menanamkan keburukan, akan menambahkan keburukan, berbuah keburukan. Jadi kalau yang saya pahami ya, bagusnya adalah tetap hubungi silaturahimi gitu ya, jaga hubungan kekerabatan itu dan segera leburkan permintaan maaf agar tidak ada lagi perselisihan ya. Bukan justru dengan dijauhi ya, karena itu bukanlah menyelesaikan permasalahan, tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Wallahu alam. Demikian mungkin Pak Ahmad. Baik Ustaz, sepertinya di chat sih sudah tidak ada lagi pertanyaan Ustaz. Apakah ada yang mau bertanya langsung? Kelihatannya nggak ada Ustaz. Tidak ada, alhamdulillah. Sudah malam juga Ustaz. Sudah jam 9 juga ya. Baik Ustaz. Gimana Pak? Tutup aja Pak? Tutup aja. Boleh.
Baik Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, demikian yang bisa disampaikan, benar dari Allah Ta'ala, saleh dari saya dan dari syaitan, semoga Allah ampuni. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang menyambungkan silaturahim dan jauhkan kita dari perbuatan memutuskan tali silaturahim ya. Semoga Allah Rabbul Alamin kumpulkan kita bersama orang-orang yang kita cintai berupa kerabat-kerabat kita dan juga orang-orang yang kita cintai berupa kawan-kawan kita dan kaum muslimin semuanya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan para sahabat yang mulia, para ulama, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para sahabat Rasulullah, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita pula dengan Nabi kita yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di Firdausnya insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian Pak yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pertemukan kita di kesempatan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah juga jaga kita selalu untuk selalu berbuat baik dan menyambungkan tali silaturahim kepada kerabat dan yang lainnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Saya serahkan ke Pak Ahmad untuk menutup acara ini karena beliau yang tadi membuka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallahu khair Ustaz atas materinya, semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian. Kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi